Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wasyukurillah wa limatillah la haula wala quwata illa billahil azim. Doa mau bobo. Bismillah. Ayana bismillah. Ayo Dedek siap di sana. Sebelah sana siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah akan melanjutkan Dedek akan membahas buku dari Hakim yang berjudul Asmaul Husna. Untuk hidup yang penuh dengan makna. Ini merupakan buku bestseller. Dan sekarang adalah di bagian pertama, yaitu membahas nama-nama Allah. Yang pertama apa? Namanya? Ya Allah dong, Allah sendiri. Oke, Dek, ayo. Dek, sana. Ayo mapan dong, ayo. Allah, tiada Tuhan kecuali Dia. Allah adalah nama paling agung di antara 99 nama lainnya. Dia merujuk pada zat yang menghimpun seluruh sifat ketuhanan, sesuatu yang tidak dimiliki oleh nama-namanya yang lain. Allah adalah namanya yang paling khusus. Tiada yang berhak menyandang nama ini selain Dia, baik secara hakiki maupun kiasan. Ibnu Ajibah Al-Husaini. Di antara semua nama, tidak ada yang paling sering kita dengar, kita ucapkan, dan kita agungkan kecuali nama Allah. Dalam sehari semalam, entah berapa banyak kata Allah dilafalkan orang-orang beriman di dalam sholat, di dalam zikir, doa, tilawah, belajar mengajar, sampai dalam perbincangan sehari-hari. Hebatnya lagi, peristiwa ini tidak terjadi dalam sehari dua hari, akan tapi terjadi terus-menerus sejak ribuan tahun yang lalu. Terlebih sejak diutusnya Rasulullah SAW. Hal ini sudah cukup untuk memberi gambaran tentang betapa mulianya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keagungan nama ini semakin terlihat apabila kita meneliti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bahwa di dalam keduanya tidak ada satupun nama yang paling banyak disebut selain lafaz Allah, lafzul jalalah. Rasulullah SAW pun menjadikan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nama pertama dalam rincian Asmaul Husna, atau nama-nama Allah yang paling mulia. Saudaraku, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama yang menunjukkan zat yang maha agung, menyatukan sifat-sifat uluhiyah dan rububiyah. Nama ini pun sangat unik dan spesial karena tidak dimiliki oleh siapapun. Tidak ada satupun di antara semua makhluk yang mengakui memilikinya, sehingga nama ini tidak bisa dinisbatkan pada selainnya. Hal ini berbeda dengan nama-nama lain yang bisa disematkan kepada makhluk walaupun dengan cara penggunaan yang berbeda. Bisa saja seseorang manusia memiliki nama dengan makna yang menyayangi, yang bersyukur dan mengasihani, yang menguasai, yang bersifat adil dan sebagainya. Akan tetapi dia tidak bisa menggunakan nama Allah atau nama yang bermakna Allah. Terkait hal ini, Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Asmaul Husna menegaskan bahwa kata lillah adalah nama bagi zat yang maujud hakiki, yang menghimpun seluruh sifat ilahiyah. Semua selain Dia tidak berhak ada dengan sendirinya, sebab segala yang ada berasal darinya. Seluruh nama dan benda mengikuti ketentuan ini. Semua yang sebutkan perihal bentukan kata Allah dan tasrifnya adalah menyimpang. Hal ini dikuatkan dengan pendapat Dr. Muhammad Abdul Halim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama Tuhan dalam arti mutlak, yaitu sebagai satu-satunya nama diri. Nama-nama indah lainnya hanyalah merupakan sifat atau atribut yang menjadi penyempurna dari Asmaul Husna atau Asmaul. Makna kata Allah dalam Al-Quran, kata Allah terulang sebanyak 2698 kali. Dan dalam Al-Quran pula sendiri yang menamai dirinya Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku. Surat Toha surat 20 ayat 14. Atau dalam surat Al-Ikhlas ketika Allah Ta'ala menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi yang menanyakan sifatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, Dialah Tuhan yang ditanyakan orang Yahudi itu, Allah yang Maha Esa. Al-Ikhlas surat 112 ayat pertama.
Para ulama berbeda pendapat mengenai asal kata Allah. Sebagian menyatakan bahwa kata Allah tidak terambil dari kata apapun. Kata ini berdiri sendiri. Sebagian lainnya menyatakan sebaliknya, bahwa kata Allah tidak berdiri sendiri akan tapi terambil dari kata dasar aliha yang berarti mengherankan atau menakjubkan. Disebut menakjubkan karena setiap perbuatannya menakjubkan. Adapun zatnya itu sendiri apabila dibahas hakikatnya niscaya akan mengherankan siapapun yang membahasnya. Karena kedalaman dan keluasan makna yang dimilikinya. Ada pula yang berpendapat bahwa kata Allah berasal dari kata alaha yang memiliki arti tahayyana, bingung. Mengapa demikian? Sebab Allah Ta'ala membuat akal dan pemahaman menjadi bingung karena memikirkan keadaannya. Pendapat lain menyatakan bahwa kata Allah berasal dari kata aliha ya lahu yang berarti tenang. Karena hati merasa tenang bersamanya, atau dalam arti menuju dan bermohon karena harapan seluruh makhluk tertuju padanya dan kepadanya pula makhluk bermohon. Apapun asal katanya, yang jelas kata Allah menunjuk kepada Tuhan yang tidak ada yang lain kecuali Dia. Allah lah satu-satunya zat yang wajib disembah, dimintai pertolongan, dijadikan tumpuan harapan, tempat bergantung, sumber kecintaan, harapan, dan satu-satunya zat yang layak dijadikan sebagai tujuan akhir kehidupan. Dialah Rob yang disembah lagi maha terpuji, yang dipuji, diagungkan, ditinggikan, disakralkan oleh seluruh makhluk yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dan semua makhluk yang ada padanya, entah itu jin, manusia, di darat maupun di laut, siang maupun malam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tidak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Surat Al-Isra 17 ayat 44. Bolehkah memikirkan zat Allah? Rasulullah SAW memberikan panduan bahwa kita dilarang untuk berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memikirkan bentuknya, apalagi mereka-reka wajahnya, tangannya, dan lainnya. Beliau bersabda, berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin mampu memperhitungkan kadarnya. Hadis riwayat Abu Nuaim. Larangan ini bukan tanpa alasan. Memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kita memikirkan yang maha gaib, zat yang tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak bisa diraba oleh kulit, dan tidak bisa dicium oleh indera pembau. Intinya, keberadaan Allah Ta'ala sangat jauh dari pengamatan panca indera. Tentu saja dengan kondisi ini sangat sulit bagi kita untuk memperoleh gambaran tentang wujud zatnya. Seorang ulama membuat tamsil yang sangat bagus tentang hal ini. Dia berkata, ada sinar matahari yang tidak dapat kita jangkau. Masih banyak pula menyangkut matahari yang tidak dapat kita ketahui. Cahayanya pun tidak mampu kita tatap berlama-lama. Kalau matahari saja demikian, bagaimana mungkin kita dapat melihat zat yang menciptakan matahari dengan mata kepala sendiri? Apabila memaksakan diri, kita tidak akan memperoleh hasil yang benar. Bahkan hal itu bisa jadi malah menyesatkan karena kemampuan akal manusia sangat terbatas. Betapa tidak, Allah Azza wa Jalla terbebas dari ikatan ruang dan waktu mengungkung manusia. Adapun manusia mustahil mampu menggambarkan suatu peristiwa apabila tidak dikaitkan dengan tempat dan waktu. Manusia juga tidak mampu menghayalkan sesuatu kecuali apabila dia mengaitkannya dengan aneka pengalaman yang tersimpan dalam memorinya. Sebagai contoh, cobalah kita khayalkan seekor hewan baru yang sama sekali berbeda dengan hewan yang pernah kita lihat. Sekuat apapun usaha yang kita lakukan, hewan itu tidak bisa dikhayalkan kecuali dengan mengaitkannya dengan pengalaman yang ada di benak. Misalnya, kita gabungkan sayap satu hewan dengan kepala hewan lainnya, atau kita modifikasi sedikit bentuk salah satu hewan. Memikirkan hewan ini saja tidak bisa, apalagi memikirkan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba saja kita minta orang-orang untuk menggambarkan makhluk hidup paling aneh yang belum pernah ada.
sebelumnya dengan menggunakan imajinasi yang paling liar. Pastilah seandainya apapun gambar yang mereka buat tentang makhluk hidup, tetap saja gambar-gambar yang dibuat tidak bisa lepas dari gambaran makhluk hidup yang biasa ditemui di muka bumi. Ada matanya, ada hidungnya, ekor, kaki, lengan, dan bagian-bagian tubuh lainnya. Hal yang membedakan hanyalah soal penempatan dan ukurannya saja. Maka keterbatasan ini menunjukkan kelemahan dan ketidakberdayaan kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Dengan demikian kita layak malu apabila bersikap sombong. Sekuat apapun, sejelas apapun, kita tak makhluk yang terbatas dan teramat lemah di hadapannya. Mengapa ma'rifatullah kunci kebahagiaan hidup? Seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan hidup wajib untuk berusaha mengenal dan dekat dengannya sehingga lahirlah rasa cinta, pengagungan dan pemuliaan. Mengapa harus diawali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya semua masalah yang menerpa hidup mulai dari ketidaktenangan hidup, resah, gelisah, stres dan beragam efek turunannya semua berakar dari kegagalan diri dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Padahal jika mengenal Allah Subhanahu wa taala, hidup kita jauh lebih nyaman dan tenang. Memang ada kesedihan, ada kegelisahan, namun urusannya bukan urusan duniawi, tetapi karena takut tidak bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Takut tidak mendapat ridho darinya. Oleh karena itu seriuslah saudaraku untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Keseriusan itu kita buktikan dengan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai prioritas untuk kita kenal baik sebelum ataupun setelah mengenal berbagai makhluknya. Setiap yang kita baca, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita sentuh semestinya menjadi bahan tafakur kita terhadap zat yang maha mencipta, Allah Azza wa Jalla. Jauhkan diri kita dari memberikan sisa dari hidup kita kepadanya. Artinya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sisa dari urusan-urusan duniawi. Sisa dari ingat orang, ingat uang, ingat pasangan, ingat gadget, ingat FB, medsos dan sejenisnya. Sujud kepada Allah Subhanahu wa taala hanya sisa dari beragam kesibukan, tidak spesial. Sedekah hanya sisa dari uang jajan. Uang nonton, uang nongkrong tilawah Al-Quran hanya sisa dari baca majalah, baca koran, baca internet, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala juga hanya sisa dibanding menyebut nama-nama yang lain. Demikian pula saat mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai menjadi aktivitas sisa dari mencari ilmu-ilmu lainnya. Ada kalanya kita sangat serius mencari dan mempelajari ilmu matematika, fisika, ilmu bahasa, ilmu biologi, ilmu kedokteran dan lainnya. Namun mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi bagian dari prioritas hidup. Saudaraku, bukankah hakikat hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla? Dan aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Surat Az-Zariyat 51 ayat 50. Bagaimana kita bisa baik dan benar dalam ibadah jikalau kita tidak mengenalnya? Lalu bagaimana caranya agar kita bisa semakin kenal dan dekat dengan Allah Azza wa Jalla? Ada sejumlah cara yang bisa dilakukan, antara lain yang pertama melalui doa, yaitu permintaan diri yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita kenal kepadanya. Dengan pengenalan yang sebenar-benarnya, inilah jalan yang dilewati para nabi dan orang-orang saleh untuk bisa sampai pada maqam ma'rifatullah. Tanpa petunjuk dan bimbingannya, mustahil kita bisa mengenal dan mencintainya. Jalan kedua adalah dengan mencari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ilmu akan menjadikan hidup kita terang benderang, jelas, teruntun, dan menenangkan. Maka seriuslah dalam mengkaji ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadiri majelis taklim, pengkajian, dan majelis-majelis lainnya yang bisa membuat kita semakin mengenal dan dekat dengannya. Termasuk juga mencari guru kompeten yang dapat membimbing dan mengarahkan kita untuk sampai ke derajat ma'rifatullah. Tentu saja kita tidak cukup sekedar mencari atau mempelajari ilmu. Hal yang ketiga yang tidak kalah penting adalah berusaha mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Bukankah ilmu itu hadir untuk diamalkan? Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu yang tidak membuahkan amal kebaikan. Dan ketahuilah saudaraku, ketika kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapat, Allah Ta'ala niscaya akan menambah kepada kita ilmu yang baru.
Sesederhana apapun ilmu yang kita punyai, tapi kalau diamalkan Allah Subhanahu wa taala pasti akan terus menambahnya. Adapun yang keempat adalah menjauhi aneka maksiat dan kesombongan. Maksiat sekecil apapun akan menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menutupi hati pancaran cahaya ilahi, menumpulkan pikiran dan menumpuk kemalasan diri untuk dekat dengannya. Demikian pula dengan kesombongan, dia akan menghalangi kita dari kebenaran. Kala dia bercokol di hati, kita akan menyepelekan ilmu. Terlebih apalagi apabila ilmu itu datang dari seorang yang tidak kita sukai dan atau kita anggap rendah derajatnya. Padahal dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut memiliki derajat yang sangat mulia, mutiara kasih. Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, "Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Dan demikianlah kami perlihatkan kepada Ibrahim tanda-tanda keagungan kami di langit dan di bumi, agar dia termasuk orang-orang yang yakin ketika malam telah menjadi gelap. Dia melihat sebuah bintang lalu berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi tatkala bintang itu lenyap, dia berkata, 'Saya tidak suka kepada yang lenyap.' Kemudian tatkala dia melihat bulan terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi setelah bulan itu terbenam, dia berkata, 'Sesungguhnya jika Tuhanku tidak memberi petunjuk padaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.' Kemudian tatkala dia melihat matahari terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku, yang ini yang lebih besar.' Maka tatkala matahari itu telah terbenam, dia berkata, 'Hai kaumku, sesungguhnya aku terlepas diri dari apa yang kalian persekutukan. Sungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan cenderung kepada agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan.' Al-An'am surat ke-6 74-79. Tips meneladani asma Allah. Banyak-banyaklah menyebut dan mendengar nama Allah Subhanahu wa taala melalui sholat, zikir harian, doa, taklim, dan lainnya. Yakinkan dalam diri bahwa tiada yang kekal selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain Dia semuanya fana sementara, maka tiada yang layak untuk kita harapkan, kita cintai dan kita gantungi selain Allah Subhanahu wa taala, zat pemilik kesempurnaan. Tekadkan untuk bersungguh-sungguh melewati diri dengan semua nama dan sifat kesempurnaan yang dimilikinya sesuai dengan kadar kemampuan sebagai manusia. Mutiara doa. Allahumma lakal hamdu anta nur samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa ma fihinna walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqu wa qauluka haqqu wal jannatu haqqu wan naru haqqu was sa'atu haqqu wa nabiyyuna haqqu wa muhammadun haqqu. Allahumma laka aslamtu ala wa alaika tawakkaltu wa bika amantu wa ilaika anabtu wa bika khosamtu wa ilaika hakamtu faghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta wa la ilaha illa ghairuk. Ya Allah, bagimu segala puji. Engkau cahaya langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji dan bagimu kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, Engkau benar, janjimu benar, firmanmu benar, bertemu denganmu benar, surga adalah benar ada, neraka adalah benar ada, terutusnya para nabi adalah benar, terutusnya Muhammad adalah benar darimu, peristiwa hari kiamat adalah benar. Ya Allah, kepadamu aku pasrah, kepadamu aku bertawakal, kepadamu aku beriman, kepadamu aku kembali bertaubat. Dengan pertolonganmu aku berdebat pada orang-orang kafir, kepadamu dan dengan ajaranmu aku menjatuhkan hukum. Oleh karena itu ampunilah dosaku
yang telah lalu dan yang akan datang. Engkaulah yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang hak disembah kecuali Engkau. Hadis lewat Al-Bukhari dan Muslim. Percikan hikmah, cahaya matahari memungkinkan kita melihat segala yang ada sekeliling, besar maupun kecil, dengan beragam bentuk dan warna. Demikian pula Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita cahaya iman. Cahaya itu menunjukkan jalan lurus keselamatan dan lubang serta rawa kekufuran, dosa dan perbuatan maksiat. Dia melenyapkan gelapnya kufuran dan dosa di dalam dan di luar diri kita. Dia membawa kita kepada cahaya kebenaran, keselamatan dan ketenangan. Alhamdulillah. Insyaallah besok kita akan bahas yang kedua, nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.